Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Percayalah, Tuhan kita sangat hebat. Saya mau mengambil firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itulah pertanyaan dari murid-murid Tuhan saat mereka sedang mengalami perahunya dihantam oleh badai. Saudara, benarkah dalam keadaan sukar dan penuh bahaya yang menakutkan seperti itu, Tuhan hanya tertidur dan sama sekali tidak peduli kalau mereka binasa? Mazmur 121 ayat yang keempat mengatakan, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Jadi saudara, sesungguhnya Tuhan itu peduli, bahkan sangat peduli pada kita anak-anaknya. Lalu dalam hal apa sajakah Tuhan peduli pada kita? Yang pertama, dari ayat tersebut saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami celaka. Meski nampak Tuhan sedang tidur, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Dan bukan berarti pula bahwa Tuhan itu tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menguji sampai di mana kepercayaan para murid-murid bahwa Tuhan itu peduli dan bahwa Tuhan itu juga maha sanggup untuk bisa melepaskan mereka dari bahaya yang sedang menerpa mereka. Sewaktu Lazarus meninggal dunia, Tuhan sepertinya sengaja membiarkan dia selama 2 hari. Itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Ditambah lagi dengan perjalanan ke rumah Lazarus selama 2 hari. Maka jumlahnya hampir 4 hari mayat Lazarus dibiarkan tanpa pertolongan. Lalu apakah Tuhan tidak peduli? Saudara, Tuhan sangat peduli pada Lazarus. Dia mengasihi keluarga itu. Tapi Tuhan sengaja membiarkannya untuk menguji kepercayaan saudara-saudaranya. Apakah mereka tetap yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka? Dan bahwa Tuhan pasti selalu sanggup untuk bisa menolong mereka dari segala kesusahan. Dari kedua kisah di atas, bukankah kita sendiri bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan selalu sanggup untuk menolong mereka dari bahaya dan celaka apapun itu. Meski terkadang sepertinya nampak sudah terlambat. Saudara, celaka dan kebinasaan bisa saja terjadi pada siapa saja di luar sana. Tetapi jika kita teguh percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, lebih daripada nyawanya sendiri, dan bahwa Dia itu sangat sanggup untuk meluputkan setiap orang yang percaya dari bahaya dan celaka apapun, maka saya mau katakan, terjadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Tuhan juga peduli, sangat peduli kepada keadaan dan segala kebutuhan anak-anaknya. Saya mau mengambil satu ayat firman Tuhan dari Matius 14 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak ibu saudara yang terkasih, ketika melihat kesusahan orang-orang banyak, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada mereka.
Dia lalu menyembuhkan mereka, menolong mereka, melepaskan segala permasalahan dan persoalan mereka, melepaskan kesusahan mereka. Bukan itu saja, bahkan dia memberi mereka semua makan serba kecukupan. Dan jika dulu Tuhan mau menolong dan bahkan peduli pada segala keperluan orang-orang yang mengikut dia, maka tentunya terlebih lagi pada orang-orang yang mengasihi dan mau mentaatinya. Di dalam keadaan kita yang sekarang sedang diperhadapkan pada bahaya dan celaka yang menakutkan, di mana kita juga tak bisa keluar untuk mencari nafkah. Saudara, percayalah, Tuhan sangat peduli akan keadaan kita dan Dia sanggup, entah dengan cara apapun dan dengan cara bagaimanapun, Dia pasti akan menolong dan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena kuasa Tuhan sesungguhnya sangat sanggup untuk melakukan semua perkara itu. Itu tertulis dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Dan perkara yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, semua akan bisa engkau kalahkan. Semua permasalahan, semua penderitaan, bahkan semua bahaya yang sedang menerpa kehidupan kita akan bisa kita kalahkan asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya mau mengambil ayat firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, firman Tuhan juga berkata di dalam Matius 8 ayat 13. Ketika seorang perwira meminta bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan pembantunya yang sakit. Begini Tuhan berfirman. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudara, mengapa saya sampaikan ini? Saya ingin mengingatkan saudara bahwa iman percaya saudara yang sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Tuhan, itu dapat mematahkan, itu dapat menghancurkan, itu dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang sekarang ada di hadapan setiap kita. Saudara, negeri Cina katanya sudah terbebas dari ancaman virus COVID-19. Entah itu mungkin karena kekompakan mereka, dan entah mungkin juga itu karena kehebatan teknologi kedokterannya. Tetapi kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan kita lebih hebat dan lebih dahsyat dari segala kehebatan dan kemampuan teknologi mereka. Kita juga percaya bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada Paskah ini, Tuhan sanggup melepaskan setiap kita, bahkan seluruh bangsa kita Indonesia dari segala bahaya, dari segala yang kita, dan menolong kita atas segala yang kita perlukan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan perkataan firman-Mu, di mana Engkau tidak pernah membiarkan murid-murid-Mu mengalami celaka. Di mana juga kami membaca firman-Mu ya Bapa, bagaimana Engkau sangat peduli kepada keperluan tiap-tiap kami. Apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Oleh sebab itu kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau menyatakan kuat dan kuasa-Mu. Mari ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Bahkan Bapa, setiap orang yang kami kasihi,
orang yang kami kenal ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Seperti Engkau melalukan murid-murid-Mu dari mara bahaya dan celaka. Mari ya Bapa, Engkau juga menolong setiap kami. Lepaskan kami dari mara bahaya dan celaka. Jangan biarkan celaka itu dapat membinasakan kami. Kami percaya oleh kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami akan selamat. Demikian juga ya Bapa, Engkau mengerti akan segala keperluan kami. Sementara keadaan begini sulit, kami tidak bisa mencari nafkah kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sanggup Tuhan memberikan makan kepada hamba-hamba-Mu lewat hal-hal yang tidak mungkin. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan seperti ini Engkau juga sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan. Entah bagaimana caranya dan bagaimanapun caranya ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami. Tuhan akan mencukupkan apa yang diperlukan oleh tiap-tiap keluarga kami. Bapa, lewat Paskah ini juga kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit dan mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Bapa, oleh sebab itu ya Bapa, kami juga mau percaya sepenuh hati ya Bapa. Lewat Paskah ini Engkau juga akan mengalahkan segala kuasa maut yang sudah mengancam, yang sudah mengganggu tiap kami anak-anak orang percaya. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kalau negara Cina mereka bisa mengalahkan Tuhan virus COVID-19, entah dengan cara apa, dengan kemampuan apa yang mereka lakukan. Tapi kami memiliki Allah yang lebih besar, Allah yang lebih ajaib, Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Bapa, oleh sebab itu kami sama-sama berseru pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa maut, kami usir dari bumi Indonesia, kami usir dari hadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak berhak, Engkau tidak berkuasa lagi. Biarlah Paskah ini menjadi kemenangan juga bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja Cina yang boleh menang atas itu, bahkan kami setiap orang percaya lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.